silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang tidak semua penduduk bumi mendapatkannya adalah nikmat Islam. Yang kedua adalah nikmat iman. Karena tidak semua kaum muslimin dalam masalah keimanannya juga tidak seluruhnya. Karena masih banyak sebagian kaum muslimin juga yang tidak melaksanakan siam Ramadan. Kemudian nikmat yang ketiga, nikmat sehat jasmani dan rohani. Setelah nikmat Islam iman, maka kita diberikan oleh Allah nikmat sehat jasmani dan nikmat sehat rohani. Yang ini pun tidak semua kaum beriman mendapatkan nikmat sehat jasmani. Banyak di kalangan mereka yang hari ini sedang mendapatkan ujian, dirawat di rumah sakit. Nah, kita hari ini diberikan 3 nikmat itu, dan yang keempat nikmat keamanan negara kita hari ini. Karena ada satu negara yang hari tidak aman, terjadi pertempuran, peperangan, sehingga rakyat menderita, tidak bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita yakini bahwa Al-Qur'an itu menjadi satu petunjuk yang tidak pernah ada keraguan isinya. Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Alkitab, Al-Quran. Di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Dari sini kita mesti meyakini bahwa petunjuk yang Allah berikan kepada kita bukan hanya petunjuk dalam pengertian semata-mata akhirat saja, tapi juga memberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan yang bersifat duniawiyah. Dan kita harus yakin bahwa seluruh perintah Allah itu adalah baik untuk kita. Tidak satu pun perintah Allah itu memberikan beban kepada kita, tetapi merupakan satu kewajiban dan sebagai kebutuhan kita sebagai seorang hamba Allah. Yang kedua yang perlu kita yakini dengan sebenar-benarnya yakin adalah bahwa di samping ada perintah, ada larangan. Sudah barang tentu larangan juga memberikan kebaikan kepada kita. Nah, berkaitan dengan perintah Allah itu, pada bulan Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah siam Ramadan. Ya. Allah beritahu kita untuk siam Ramadan dengan satu dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah ini adalah merupakan konsekuensi seorang beriman, sehingga Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Maka sikap orang beriman ketika memerintah ini adalah
merespon secara positif dan gembira. Karena di balik perintah itu ada suatu keuntungan kita yang luar biasa, yang sangat dahsyat, yang memberikan begitu banyak manfaat, baik dari sisi ukhrawi maupun sisi duniawi. Sisi duniawi kita mendapat manfaat yang begitu besar, baik secara psikis, kemudian juga secara fisik, juga secara sosial. Maka sudah barang tentu seorang beriman ketika memahami tentang manfaat-manfaat perintah Siyam Ramadan ini, maka sudah tidak ada lagi alasan untuk melakukan penolakan terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Siyam Ramadan dalam tinjauan perspektif ibadah saja, dalam konteks akidah ibadah, sah, tidak ada persoalan di situ. Sehingga pada pertemuan itu sudah dibahas bahwa seorang mukmin itu kalau beribadah ya sudah lillah, itu benar memang. Ya, memang benar. Tetapi tidak ada salahnya jika seorang mukmin kemudian memahami setiap perintah Allah itu ada memiliki manfaat yang besar, jauh lebih baik. Karena pada faktanya berapa banyak orang-orang yang melaksanakan perintah Allah tetapi tidak memiliki disiplin untuk memelihara kesehatannya. Seperti contoh, setiap tahun kita puasa Ramadan. Dikarenakan kita tidak memahami tentang makna dan kandungan dari istimewa ini, terkadang kita kembali kepada hukum asal lagi ketika kita pola makan kita tidak berubah. Maka Siyam Ramadan adalah salah satunya adalah mendidik seorang mukmin agar disiplin dari berbagai hal. Pertama, disiplin untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, disiplin untuk melakukan makan dan minum. Kedua, bahwa Siyam Ramadan ini merupakan satu tarbiyah ruhaniyah dan tarbiyah jasmaniyah. Sehingga Rasulullah SAW kemudian memberikan beberapa tips berkaitan dengan Siyam tadi, memberikan menyunahkan, maka ketika seorang berbuka puasa dimulai dengan membaca doa, yang kedua kemudian memakan kurma, kemudian seteguk air. Nah, para ulama juga memberikan penjelasan perkara-perkara ini. Karena Siyam Ramadan memiliki begitu banyak manfaatnya. Dengan demikian maka kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberikan modal yang begitu banyak. Sesungguhnya bukan hanya puasa saja yang memberikan begitu banyak manfaat untuk kita, seorang beriman. Termasuk sholat, wudhu, zakat, haji. Itu semuanya memiliki begitu banyak manfaat. Karena konteks pada hari ini konteksnya tentang Siyam Ramadan, maka puasa juga memiliki begitu besar manfaatnya dalam dunia kesehatan. Jadi Siyam Ramadan memiliki beberapa keuntungan bagi kesehatan manusia. Ilmu pengetahuan juga menyatakan bahwa puasa bermanfaat dalam menjamin kesehatan serta kekuatan tubuh dan pikiran manusia. Sebagian manfaat puasa dapat langsung dirasakan oleh orang yang berpuasa. Apa bisa merasakan, kita sudah merasakan manfaatnya puasa. Sebagian manfaat lain untuk kesehatan jangka panjang. Kalau bicara puasa, kita ada puasa sunnah, ada puasa yaumiyah, ada puasa syahriyah, ada puasa usbu'in, ada puasa sekarang ini 6 bulan. Jadi ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang sebulan 3 kali, ada yang sebulan full. Nah, kalau kita pahami tentang perintah-perintah yang bersifat sunnah ini, maka ini menjadi satu strategi seorang mukmin dalam menjaga kesehatan fisik dan psikisnya. Sehingga dengan demikian maka menurut pengetahuan modern, puasa sebagai salah satu sarana pengobatan efektif bagi kekacauan psikologis dan emosional ini menjadi satu treatment. Puasa memiliki pengaruh dalam ketahanan mental orang yang berpuasa. Ini salah satu keuntungan dan manfaatnya. Sehingga mental seseorang mukmin itu begitu kokoh di dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan.
berbagai macam gangguan yang bisa menyeret seorang itu dalam hal yang tidak memiliki keuntungan. Puasa juga mampu mendorong seorang untuk menghindari sikap pemarah. Ini secara psikologis. Ketergesa-gesaan yang merupakan salah satu dari sumber masalah emosional manusia. Di samping itu, puasa merupakan dapat memupuk rasa resistensi dan kemampuan dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Karena kita diajarkan oleh Islam itu untuk tetap sabar walaupun dalam kondisi lapar. Walaupun dalam kondisi haus, kita diarahkan ke sana. Karena itu puasa seperti apa yang dapat melahirkan sikap-sikap seperti ini? Tentunya puasa yang didasarkan pada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah SWT memberikan berbagai macam reward berdasarkan hadis Rasulullah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ini dari sisi ruhiyahnya. Maka barang siapa yang siam Ramadan dengan dasar keimanan yang tulus pada Allah, maka orang ini dapat reward dua. Yaitu, di samping secara fisik dia dapat juga kebaikan, kemudian di sisi lain dapat ganjaran, yaitu berupa ampunan dosa. Sudah barang tentu ini puasa yang yaitu pada kita memberikan keuntungan kepada kita. Ya, jadi kita harus yakin benar-benar bahwa apa yang Allah perintahkan ini memiliki suatu manfaat yang besar kepada kita. Sehingga ketika kita menjalankan itu memang kita akhirnya enjoy, menikmati siam Ramadan ini apapun kemudian keadaannya. Umumnya puasa mempercepat disrupsi jaringan tubuh ini dalam dunia kedokteran yang rusak melalui lapar tadi. Selanjutnya membangun jaringan-jaringan baru secara fisik ini. Inilah alasan sebagian dokter menyarankan puasa sebagai sarana efektif untuk memulihkan permajaan dan memanjangkan umur. Nah, ini tentunya berkaitan dengan masalah sel nantinya. Jadi kalau orang sedang berpuasa itu tentunya perutnya dalam kondisi ya kosong. Secara umum puasa memberikan manfaat kepada kesehatan fisik, psikologis manusia dan memberikan ketenangan jiwa, mengatasi stres, meningkatkan daya tahan tubuh serta memelihara kesehatan dan kecantikan. Nah, ini belum terungkap rahasia puasa sampai hari ini karena begitu luasnya tentang ilmu Allah ini sehingga masih terus dalam berbagai macam riset itu akan ditemukan hal-hal yang hari ini belum ditemukan. Karena berpuasa berkaitan dengan keseimbangan kejiwaan dan puasa juga adalah keseimbangan tentang pola hidup dan pola makan. Maka puasa yang dibangun di atas iman itu akan sangat berpengaruh pada keseimbangan yang ada pada kimia tubuh kita. Gitu ya. Maka penjabaran tentang iman itu terletak pada akal atau orang seorang. Jadi kalau kita ingin lihat tentang konteks iman orang itu, kita lihat dalam tataran aplikasinya. Apakah mereka termasuk orang yang taat kepada perintah aturan Allah atau tidak? Karena orang beriman itu, orang-orang beriman itu sebagai disebutkan oleh Allah sebagai seorang yang punya akhlakul mulia. Wa innaka lala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Nah ini, iman ini akan mendorong ke arah itu dan itu bisa terukur, bisa dilihat oleh kita semuanya. Iman itu adalah cahaya yang menerangi jiwa, menerangi hati. Sehingga Allah pun kemudian berfirman di dalam suratnya, di Al-Quran, surat As-Surat 52-53, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab. Walal imanu walakin ja'alna nuran nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka lahtahdi ila siratal mustaqim. Siratallah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ilallahi tusirul umur. Yang artinya, dan demikian pula kami wahyukan kepada kamu ruh atas perintah kami. Padahal sebelumnya kamu tidak tahu apa arti kitab dan arti iman. Tetapi kami telah menjadikannya cahaya dengan cahaya
di mana kami berikan petunjuk. Maka barang siapa yang kami kendaki di antara hamba-hamba kami, yaitu orang-orang yang menyediakan diri menerima petunjuk kami, dan engkau pun harus memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Allah yang mempunyai dan memiliki segala sesuatu, baik yang berada di langit dan maupun berada di bumi. Ingatlah bahwa segala sesuatu pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentang iman yang menjadi landasan seorang siam Ramadan. Sudah barang tentu ketika menjadi landasan seorang mukmin berpuasa, maka kita pun akan merasakan berbagai macam ketenangan. Maka dengan demikian ketika seorang jiwanya tenang, melakukan ibadah puasa, maka akan berpengaruh secara fisik kepada organ-organ tubuh kita. Maka dengan demikian, puasa itu sangat memberikan manfaat untuk kita, sehingga sangat rugilah bagi orang-orang yang tidak melaksanakan Qiyam Ramadan. Yang bisa kita rasakan puasa, manfaat kesehatan secara fisik adalah sudah barang tentu. Bagi seorang mukmin yang memiliki berbagai macam tantangan atau kendala berkaitan dengan fisiknya, banyak obesitas, itu bisa mengurangi beban. Kedua, dengan puasa juga bisa untuk memperbaiki kekuatan otak kita. Sel-sel otak itu bisa juga diperbarui dengan puasa. Kemudian juga puasa di sana bisa untuk memberikan kontrol emosional. Dan begitu besar manfaat puasa. Nah, bagaimana puasa berkaitan dengan berbagai macam jenis penyakit? Sudah barang tentu kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa puasa ini adalah dapat memberikan manfaat terhadap sel kita, maka sudah menjadi satu modalitas seorang mukmin yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau saja seorang yang kena penyakit, umpamanya kegemukan diabetes atau kegemukan obesitas umpamanya, lakukanlah puasa. Dari mulai puasa Nabi Daud, kemudian puasa Senin Kamis, puasa sebulan 3 kali, sampai kepada puasa Ramadan. Karena puasa ini adalah melahirkan disiplin dalam pola makan dan pola hidup. Jadi seorang mukmin yang kemudian mendapatkan gejala-gejala dalam fisiknya penyakit, maka rubah pola hidupnya, rubah pola makannya. Karena kan penyakit itu ada sebab karena dari kelebihan makanan-makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh, sehingga menjadi lemahlah organ-organ tubuh. Ya. Dan kita karena tidak disiplin di dalam makan makanan yang sesungguhnya mana yang kita butuhkan, mana yang tidak kita butuhkan. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu persoalan dalam kesehatan kita. Nah, di kalangan dokter sendiri juga, ya, bukan hanya kita yang kena penyakit. Dunia juga banyak teman-teman kita terserang penyakit. Persoalannya bukan mereka tidak ngerti kesehatan, tetapi karena kurang disiplin di dalam kehidupannya. Karena nggak disiplin. Nah, sebaiknya untuk orang-orang yang sudah seperti kita ini, usia 50 ini, ya kita lakukanlah perbanyak puasa itu. Ya. Perbanyak puasa. Kenapa begitu? Ya karena organ-organ tubuh kita ini sudah semakin tua ini tentu akan berkurang daya kerjanya. Berkurang juga daya untuk membuang berbagai macam racunnya. Sehingga dengan demikian puasa itu menjadi satu solusi yang tepat, murah, aman, ya, bagi setiap orang yang melakukan Qiyam Ramadan, tentunya di dalam berbuka, di dalam bersahur sesuai dengan yang Rasul telah jelaskan. Sehingga sahur itu menjadi bagian sunnah di dalam Qiyam Ramadan. Begitu pula berbuka juga menjadi sunnah di Qiyam Ramadan. Dan kemudian Rasul pun memberikan contoh kepada kita berkaitan dengan Rasulullah memberikan contoh kepada kita berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan berbuka puasa. Nah, beliau berbuka puasa itu ya dengan apa? Dengan kurma gitu ya. Nah, ada apa di dalam kurma ini gitu.
kurma ini mengandung dua hal, diantaranya di sana adalah gula. Ya, secara umum ada gula dan ada air, dan masih banyak lagi gizi-gizi yang lain terkandung di dalam di dalam kurma tadi. Ya, begitu banyak manfaat kurma di dalam kandungannya itu, dan Allah telah memberikan hal demikian. Karena itu Rasulullah, Allah telah memberikan satu pernyataan di dalam surat Al-Maryam, surat Maryam ayat 226. Wa huziu ilaika bihid'in nahlati tusaqit alaika rutaban janiyan fakuli washrabi wa qawi ainan wa quri ainan. Goyangkanlah pangkal pohon korma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Ja'far di atas, ya, nampaknya Rasulullah SAW mengatakan demikian. Saya melihat Rasulullah SAW memakan mentimun dan rutab. Ya, jadi di sana ada dua buah yang dimakan. Ya, Rasulullah makan timun dan makan rutab. Rutab itu adalah jenis kurma kering, kurma basah ya. Nah, kemudian ini menjadi satu kaidah para ahli herbal. Artinya apa? Kenapa mesti memakan mentimun dan rutab? Karena rutab itu memang mengandung unsur panas, sementara itu mengandung unsur dingin. Dalam Sunan Abu Dawud dari Anas berkata, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rubatin qabla an yusalli fa illam takun rutabatun fa ala tamaratin fa illam takun hasawat min ma'in. Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa butir rutab sebelum sholat. Jika beliau tidak menemukannya, maka dengan beberapa butir tamar. Jika tidak mendapatkan tamar, maka dengan beberapa teguk air putih. Tamar merupakan makanan yang memasyarakat sekaligus yang ekonomis. Untuknya lagi, tamar sangat mudah disimpan dan awet, oleh karenanya dapat dimakan oleh semua kalangan sepanjang tahun. Nah, kemudian para ahli peneliti ini melihat ya tentang kurma ini, kandungan gula dalam tamar mencapai 75 sampai 50%, 20% protein, dan 3% adalah lemak atau minyak yang terdapat. Maka tamar kaya akan mineral dan garam mineral alkali seperti kalsium, potasium. Buah ini pun kaya akan unsur besi selain mengandung vitamin B dan vitamin C. Maka rutab ini adalah sangat efektif untuk terapi bagi orang-orang yang mengendap penyakit. Pertama, penyakit anemia. Ya, penyakit anemia. Nah, yang kekurangan sel darah, maka bisa rutab menjadi pemicu, kan di sana ada kandungan vitamin C-nya, ada unsur besinya juga. Kemudian juga di sana tamar mengandung gula. Nah, ketika seorang berbuka puasa, yang dibutuhkan itulah dua di antara gula atau air. Nah, ketika gula itu telah masuk ke tubuh seorang yang berbuka, maka kemudian hati akan merespon dan bisa mendistribusikan ke organ-organ yang lain, sementara air juga untuk melakukan pendistribusian zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Sangat luar biasa. Apa yang Rasul contohkan ini adalah suatu yang sangat bisa kita lakukan. Karena itu disunahkan ketika orang berbuka puasa itu dengan mengkonsumsi tamar ganjil minimal 3, 5 atau 7. Ya. Dengan demikian maka atau juga dengan satu tamar ini menunjukkan beberapa kondisi. Kalau memang ada satu ya satu lah. Ya, 3 ya 3 sudah. Ya, 3. Nah, jadi puasa ini bukan sekedar menahan haus dan lapar, tetapi juga ada satu konsep untuk proses membangun berbagai macam kesehatan yang pada kita. Jadi dari dua sisi,
sisi psikologisnya puasa akan memberikan manfaat besar kepada kita. Nah, penyakit sesungguhnya berkaitan dengan masalah organ. Ya. Ada organ, ada di sana, ada juga perasaan juga. Maka tiap organ ini memiliki sifat tersendiri. Seperti umpamanya, di dalam hati itu ada terkandung dua sisi. Ya, ini dalam teori TCM saya kaji. Dari sisi umpamanya, rasa saja. Rasa, ada warna, ada rasa. Ya. Kalau ginjal umpamanya lebih cenderung pada rasa asin. Ya, dia suka asin. Ginjal itu asin. Jadi kalau seorang itu kelebihan asin, ini akan bermasalah pada ginjalnya. Penyakit yang kemudian akan nampak gejalanya adalah ya sering ngilu-ngilu, tulang-tulang sering ngilu. Kemudian kau kaku. Nah, kemudian padahal paru-paru dia lebih cenderung pada rasa pedas. Ini ibu-ibu ini kalau udah bicara pedasnya luar biasa. Nah, pada pedas. Nah, sedangkan limpa atau lambung itu lebih kuat pada rasa manis. Nah, kemudian berkaitan dengan jantung tadi, ya, berkaitan dengan rasa haid. Ya. Maka orang yang dalam pola kehidupannya mengkonsumsi gula berlebihan, maka terjadi ketidakseimbangan. Maka dampaknya adalah dalam kesehatan kita ini, ya, yang terjadi apa kemudian? Penyakit diabetes tadi. Nah, puasa dalam konteks untuk menahan semuanya itu bisa mengurangi konsumsi yang berlebih-lebihan, sehingga dengan puasa itu seorang mukmin bisa menyeimbangkan pola makan, pola minumnya. Nah, begitu. Biasanya kalau Pak Bambang kalau makan itu tidak lepas dari teh es manis, Pak Bambang ya? Iya itu ya. Nah, udah bisa kelihatan nih teh manis ya, ketika selesai makan, maka nanti indikator kelihatan ya kegemukan gitu. Nah, ini juga harus setelah puasa disiplin ya. Ya, disiplin. Sehingga dokter juga kalau ditanya kewalahan juga, kata dokter jangan makan A, B, C. Nah, karena kita nggak disiplin dalam makan, dalam minum, ya maka tetap aja gejala itu tidak bisa dikurangi lagi. Begitu terus ya. Nah, beberapa petunjuk tadi yang Rasul ajarkan kepada kita tentang rutabat ya. Rutab itu menjadi satu kaidah untuk melihat kesehatan. Ya. Maka kalau kurma umpamanya kita rendam selama beberapa jam dengan air panas, ini juga akan menjadi alkali. Nah, maka konsep kesehatan itu adalah kenapa seorang itu sakit? Ada beberapa teori pendekatannya. Ada yang mengatakan bahwa orang itu sakit karena ketidakseimbangan antara basa dan asam. Jadi ketika asam mendominasi tubuh, maka akan terjadi sakit. Contoh asam lambung. Ketika asam lambung mendominasi lambung, maka jadi asam lambung. Maka asam lambung ini adalah banyak pemicunya. Salah satu di antara ada stres gitu ya. Kenapa stres? Ketidakseimbangan. Stres akibat karena berbagai macam hal. Ya, umpamanya target kerja tidak tercapai, atau kecewa umpamanya dengan harapan yang tidak sesuai, harapan dan realita tidak sesuai. Maka kalau ini terus-menerus menjadi pola hidup kita, maka akan terjadi peningkatan asam lambung. Yang pada gilirannya seorang akan terkena penyakit ya, asam lambung, gas tinggi. Dari asam lambung, iritasi lambung masuk kemudian kepada GERD. Nah, kalau yang GERD, maka ini mengganggu dalam sehingga dengan demikian puasa itu ya menurut keterangan dari para ahli dan para ulama memang menjadi salah satu alternatif ya, salah satu bagian pengobatan yang Rasul ajarkan ya, karena
nanti kalau di pengobatan nih akan ada para dokter memberikan beberapa pandangan-pandangan berkaitan masalah puasa ini. Maka dengan demikian jelaslah kiranya bagi kita bahwa puasa ini menjadi satu konsep untuk berkesehatan. Dan Nabi pun telah bersabda, sumu tasihu. Puasa itu adalah menyehatkan. Ya, puasa itu menyehatkan dan kita pun secara empiris bisa merasakan. Coba sekarang rasakan setelah kita beberapa hari puasa ini. Ya, kira-kira puasa yang ada pada kita ini memberikan manfaat tidak kepada kita. Ya, apa yang kita rasakan di tubuh kita ini tentunya akan kita rasakan tiap di masing-masing kita ini. Maka dengan demikian maka puasa itu akan menjadi bermanfaat untuk kita sepanjang kita melaksanakan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan pengetahuan yang benar, ditambah lagi dengan kajian-kajian secara kedokteran dan kesehatan itu jauh lebih menguatkan keyakinan kita terhadap syariat yang telah Allah tetapkan di dalam Islam ini, bahwa puasa itu adalah memiliki manfaat yang besar di dalam kesehatan kita, sehingga diharapkan setelah puasa ini seorang mukmin kembali sehat kembali seperti semula. Berbagai macam penyakit dan derita diharapkan bisa pergi, ya, sudah tidak lagi bersemayam di tubuh kita masing-masing. Ya, karena itu disiplinlah puasa. Ya, minta kepada Allah. Disitulah karena puasa juga kondisi puasa di mana seorang muslim doanya akan terkabul, ya, akan terkabulkan gitu. Sepanjang kita memang betul-betul memahami ya puasa. Dan di bulan puasa ini juga Allah berikan kesempatan untuk tiap kita, karena di dalam puasa adalah waktu yang sangat utama untuk bersedekah. Rasul juga mengatakan, afdhalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah pada bulan Ramadan. Nah, dari sini kita bisa lihat kenapa seperti Rasul mengatakan, tentu harus nilai tarbiyah ruhiyah pada diri kita, sehingga begitu siang Ramadan kelar akan lahirlah berbagai macam perubahan-perubahan sikap mental dan pola hidup kita untuk hari-hari berikutnya, sehingga akhirnya kita akan tertata dengan baik lagi. Yang tadinya pesakitan, sakit ini sakit itu, sehingga setelah puasa itu ya tidak lagi seperti itu. Dengan catatan apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan itu, maka kita lakukanlah ketika kita sudah tidak berpuasa lagi seterusnya, dan menjadi pola hidup kita itu. Intinya adalah bahwa puasa ingin mendidik kita, pertama disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik kita untuk menguatkan keimanan, mendidik kita untuk tetap disiplin dalam pola makan, pola minum, mendidik kita disiplin untuk melakukan disiplin dalam hal pola tidur yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian banyak hal yang sesungguhnya luar biasa manfaat dari siam Ramadan ini kalau memang kita mukai secara komprehensif, ya, sehingga diharapkan ke depan itu adanya kemandirian kesehatan pada diri kita. Tentunya ini akan tercapai manakala kita memang mau mengkaji tentang kegunaan puasa ini secara baik. Jadi intinya beribadah karena Allah memang harus, tetapi tidaklah salah jika seorang muslim ingin mengetahui seberapa besar manfaat-manfaat puasa ini bagi kesehatan tubuh kita masing-masing. Terus saya barangkali harus sampaikan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bukan menjadi sampai ini artinya bukan menggurui Bapak Ibu, tetapi sekedar sharing yang saya miliki. Tentu banyak kekurangannya. Nah, karena itu kekurangannya ini bisa kita tambahkan di dalam forum diskusi ini. Saja Pak Bambang, saya serahkan kepada Pak Bambang sebagai pemilik acara ini.